Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pengumpulan data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laila Rahma Saadati, absen 23. Saya Vika Aprilia, absen 37. Saya Putri Nuraisha, absen 15. Apa itu data? Data merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik individu dari suatu populasi. Data bisa berupa angka, huruf, suara, maupun gambar. Selanjutnya mengenal jenis-jenis data. Yang pertama, jenis data berdasarkan cara memperolehannya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data primer tersebut harus dicari melalui narasumber atau responder, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapat informasi maupun data. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian, melainkan data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder bisa diperoleh dengan cepat dan mudah karena data ini biasanya sudah tersedia dan kita tinggal mengambil dan mengumpulkan saja. Berikutnya, jenis data berdasarkan sumber data. Yang pertama, data internal. Data internal merupakan data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misal, data keuangan, data pegawai, dan data produksi. Yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dan kemasan. Selanjutnya, pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Pertama, data diskrit. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bagian asli. Contoh nilai mata uang rupiah dari waktu ke waktu dan lain sebagainya. Data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilainya yang lainnya. Contohnya, penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Dinas pemerintah daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Kemudian jenis data menurut waktu pengumpulannya, yaitu data cross-section. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan per 31 Desember 2006, data pelanggan PT PLN bulan April 2006, dan lain sebagainya. Yang kedua, data time series atau berkala. Data berkala adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2005 sampai 2006. Berikutnya, klasifikasi data berdasarkan sumber data. Yang pertama, data internal. Data internal adalah sebuah data asli yang menguraikan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Data ini dihasilkan melalui penelitian sendiri, bukan data hasil orang lain. Contohnya, data penjualan, data stok gudang, dan data pegawai. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal adalah data yang menguraikan situasi dan kondisi yang berada di luar organisasi. Biasanya data ini didapat dari organisasi penelitian orang lain. Misalnya, data tingkat preferensi pelanggan, data konsumen, dan penggunaan suatu produk. Data eksternal dibagi menjadi dua, yaitu data eksternal primer adalah data yang berupa ucapan kata atau tulisan dari orang yang memiliki data itu sendiri atau orang yang melakukan penelitian sendiri. Dan data eksternal sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari orang lain yang melakukan penelitian, melainkan melalui seorang atau beberapa orang lainnya. Metode pengumpulan data kualitatif. Survei kuesioner merupakan pengumpulan data dalam penelitian, tentunya harus dilakukan secara ilmiah dan sinematis. Peneliti melakukan survei dengan cara membayar kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian. Kuesioner menjadi wadah yang efektif
efektif dan efisien untuk mengumpulkan data yang akan diukur secara numerik. Data statistik. Menggunakan data statistik merupakan tipikal penelitian kuantitatif. Penggunaan data statistik ini merupakan penggunaan data yang sudah tersedia. Yang ketiga, wawancara. Metode ini biasanya digunakan dalam riset kuantitatif maupun kualitatif. Wawancara merupakan proses pengumpulan data menggunakan informan yang menjawab pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Dalam riset kuantitatif, tipe wawancara yang digunakan dalam bentuk yang berstruktur. Yang terakhir, observasi. Observasi yang dilakukan untuk bahan penelitian harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam rangka memperoleh data penelitian. Praktik observasi melibatkan penggerahan beberapa indera peneliti, terutama penglihatan dan pendengaran untuk menangkap fenomena di sekitar yang bisa dijadikan DA. Metode pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama, teknik wawancara. Wawancara merupakan pembuktian terhadap informasi yang telah diperoleh. Teknik yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif adalah wawancara mendalam, yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Wawancara dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan proses penelitian dalam melihat situasi penelitian. Informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah tempat, pelaku, kegiatan atau peristiwa, dan waktu. Yang ketiga, teknik dokumen. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, berupa sumber tertulis, film, dan gambar. Dokumen tersebut akan memberikan informasi bagi proses penelitian. Yang terakhir, teknik triangulasi. Triangulasi merupakan cara pemeriksaan kebenaran data yang paling umum digunakan. Cara ini dilakukan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Selanjutnya, manfaat visualisasi data. Yang pertama, membawa wawasan lebih cepat. Yang kedua, membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan nilai produk atau jasa. Dan yang terakhir, meluangkan lebih sedikit waktu untuk peminatan analisis kostum. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.